Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Fisika. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih apa itu getaran dan apa itu gelombang? Ya, getaran yaitu gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Besaran dalam getaran, yang pertama ada frekuensi, yang kedua ada periode, yang ketiga ada titik setimbang, dan yang terakhir ada amplitudo. Sedangkan gelombang yaitu getaran yang merambat. Maksudnya yaitu bentuk getaran yang merambat melalui medium. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang utama yaitu gelombang bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat melalui berbagai medium, baik gas, cair, maupun padat. Gelombang bunyi dihasilkan dari benda bergetar sehingga menyebabkan gangguan rapatan pada medium. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana gelombang bunyi. Teman-teman juga bisa melakukannya ya, baik di rumah ataupun di sekolah. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, 3 buah gelas kaca. Kenapa kita menggunakan gelas kaca? Ya, gelas kaca sangat baik dalam menghasilkan bunyi. Yang kedua, air mineral secukupnya. Dan yang ketiga, 1 buah sendok makan. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah praktikum sederhana gelombang bunyi. Yang pertama, tuangkan air mineral pada setiap gelas dengan volume yang berbeda-beda. Di sini kita menggunakan 3 gelas. Gelas yang pertama kita isi air full. Gelas yang kedua kita isi dengan air setengah. Dan gelas yang ketiga kita isi air 1/4. Langkah yang kedua, untuk kita mengetahui apakah setiap gelas ini menghasilkan bunyi yang berbeda-beda, kita pukul gelas menggunakan sendok. Kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi, kesimpulan dari peristiwa gelombang bunyi yang telah dipraktikkan adalah peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara. Itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Saat kita mengetuk gelas menggunakan sendok, maka akan menghasilkan getaran pada gelas. Getaran tadi akan menghasilkan gelombang bunyi yang dihantarkan oleh air. Nah, gelas yang berisi semakin banyak air akan menghasilkan getaran yang semakin sedikit, sehingga suaranya menjadi rendah. Sedangkan pada gelas hanya terisi sedikit air akan menghasilkan semakin banyak getaran sehingga suara yang dihasilkan semakin tinggi. Dapat disimpulkan juga dari 3 gelas tersebut dengan masing-masing volume air yang berbeda memiliki bunyi yang tidak sama. Jadi,
semakin kecil volume air, maka semakin besar frekuensi yang akan dihasilkan dan nyaring. Sehingga volume air berbanding lurus dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar volume air, maka semakin kecil frekuensi yang akan dihasilkan dan semakin lemah dan juga semakin berat. Nah, untuk praktikum yang kedua, kita menggunakan bantuan PET. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum melalui dua medium. Yang pertama air dan udara. Dalam melalui air. Persiapkan alat dan bahan. Yang pertama keran, yang kedua meteran, yang ketiga stopwatch, dan yang terakhir osiloskop. Langkah-langkahnya, yang pertama, atur frekuensi dan amplitudo di tengah. Yang kedua, nyalakan keran air. Ketika air jatuh, maka akan terbentuk lingkaran pada gambar berikut. Dan yang ketiga, siapkan osiloskop. Terbentuk gelombang bunyi, kita akan ukur panjang gelombangnya. Yang panjang gelombang dapat kita ukur dari puncak ke puncak. Nah, untuk mempermudahnya, kita pause dulu. Di sini, puncak ke puncak itu adalah 1 cm. Kita play lagi. Nah, setelah ini kita hitung periode. Pada periode ini, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, kalian perhatikan dari puncak ke puncak. Lalu klik play pada stopwatch. Nah, di sini ternyata satu gelombang yang dibutuhkan yaitu 2,03 sekon. Selanjutnya, yang kedua, yaitu medium pada udara. Persiapkan alat dan bahan. Yang pertama, sound, yang kedua meteran, yang ketiga stopwatch, dan yang terakhir osiloskop. Langkah-langkahnya, yang pertama, atur frekuensi dan amplitudo di tengah. Yang kedua, nyalakan sound. Lalu, kita bisa lihat warna kuning itu bergetar. Langkah ketiga, kita akan ukur panjang gelombang dari puncak ke puncak. Nah, yang pertama kita ambil dulu meteran, kita ukur panjang gelombangnya. Pastikan lurus. Nah, ternyata di sini terdapat 105,2 cm. Kemudian kita hitung periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan dalam menempuh satu gelombang. Perhatikan dari puncak ke puncak lagi. Dan periode yang dihasilkan adalah 4,12 sekon. Nah, itulah pembahasan kita kali ini tentang gelombang bunyi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.